59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Bahwasanya lengan Tuhan tiada singkat, sehingga tiada dapat ia menolong kamu. Dan telinganya pun tiada menjadi terlalu berat, sehingga tiada ia dapat mendengar. Tetapi segala kejahatanmu sudah menceraikan kamu daripada Allahmu, dan sebab segala dosamu disamarkannya wajahnya daripadamu, sehingga tiada didengarnya akan kamu. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah nubuatan Nabi Yesaya kepada umat pilihan Allah. Yesaya merupakan salah satu dari 3 nabi besar yang diutus oleh Tuhan, yaitu Yesaya, Yeremia, dan Yehezkel. Tentunya ada maksud Tuhan untuk mengutus nabi-nabi ini, mengingatkan umat pilihan Allah yang sudah jauh daripada Tuhan, melakukan pelanggaran-pelanggaran di mata Tuhan. Sebagaimana kita tahu bersama, umat Israel telah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka. Semenjak mereka masih di Mesir, mereka boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan. 10 tulah, 10 bala yang terjadi di negeri Mesir, sementara mereka yang ada di Goshen, di pinggiran Mesir, itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan dalam perjalanan mereka selama kurang lebih 40 tahun lamanya, bagaimana Tuhan memelihara mereka, Tuhan mengadakan apa yang menjadi kebutuhan makan minum mereka. Dan banyak hal mujizat-mujizat lagi yang dilihat dengan mata kepala umat Israel. Sampai mereka tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang limpah air susu dan madu. Tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran. Mereka tetap melakukan kesalahan yang mengakibatkan mereka di bawah kepenawanan di Babilonia. Yeremia sebenarnya sudah menasihatkan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka tidak ditawan. Tapi sekali lagi, karena ketidaktaatan mereka, apa yang terjadi? Yeremia 25 ayatnya yang ke-11. Yang ke-11, maka segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu. Segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu. Dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil. Segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil. 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Sebenarnya itu belum terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena ketidakpatuhan, ketidakdengar-dengaran seperti firman Tuhan minggu lalu, karena ketidaktaatan mengakibatkan hukuman itu datang di dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Meskipun mereka sekali lagi ditawan, tapi Tuhan tetap mengutus nabinya untuk bernubuat kepada mereka. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Bahwasanya lengan Tuhan tiada singkat, sehingga tiada dapat ia menolong kamu. Salinan baru, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak pendek Bapak Ibu Saudara, dalam arti kata
Tuhan dapat menolong kehidupan kita dalam keadaan situasi apapun. Bahkan kadang-kala kita berkata ini mustahil. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 17, pernyataan seorang nabi, pernyataan seorang manusia, yaitu Yeremia kepada umat pilihan Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kadang-kala mungkin kita berkata karena keterbatasan kita manusia, ini mustahil. Yeremia 32 ayat yang ke-17. 17, ya Tuhan Hua. Ya Tuhan Hua. Bahwasannya Engkau juga sudah menjadikan langit dan bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Oleh Maha Kuasamu. Oleh Maha Kuasamu. Dan oleh lenganmu yang terkedang. Oleh lenganmu yang terkedang. Sesuatu pun tiada yang mustahil kepadamu. Sesuatu pun tiada yang mustahil kepadamu. Yeremia mau meyakinkan umat pilihan Allah ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi pernyataan seorang nabi, pernyataan seorang manusia, tapi pernyataan Allah sendiri. Pernyataan Tuhan dalam ayat 27 yang Yeremia 32 tadi. 27, bahwa sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala manusia. Akulah Tuhan Allah segala manusia. Masakan ada perkara yang mustahil kepadamu. Masakan ada perkara yang mustahil kepadaku. Sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil. Kadang-kala kita tertutup jalan. Kadang-kala kita berkata, ya saya tidak mampu Tuhan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, sekali lagi tangan Tuhan tidak pendek. Tangan Tuhan tidak singkat untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Karena Dia hanya berkata, jadi. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Itulah ketidakterbatasan Tuhan. Kita manusia sangat-sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas sehingga Dia sanggup untuk menolong apa yang menjadi masalah kita. Mazmur 33 ayat yang ke-9. 9, karena berkatalah ia. Berkatalah Tuhan. Maka ia itu pun adalah. Ia itu adalah. Berfirmanlah ia. Berfirmanlah ia. Maka ia itu pun terdiri. Ia itu terdiri. Dia cuma berkata, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya berfirman karena Dia Allah yang maha kuasa. Dapat menolong akan kehidupan kita. Dapat menyelamatkan akan kehidupan kita. Dan itu bukti satu kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Di mana kita boleh dipanggil oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Dan itu sebelum dunia ini dijadikan. Kalau kita bertanya kenapa? Masih banyak orang yang lebih baik daripada kita. Masih banyak orang yang lebih patut dari Bapak, Ibu, saya dan saudara. Lalu kenapa itu berlaku di dalam kehidupan kita? Paulus katakan sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ada di dalam rencananya. Efesus 1 ayatnya yang keempat. Sebagaimana yang Ia memilih kita di dalam Kristus itu. Sebagaimana Ia yang memilih kita di dalam Kristus itu. Sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan. Supaya kita suci. Supaya kita suci. Dan tiada bercelah di hadapan Tuhan. Dan tiada bercelah, artinya supaya kita sempurna. Sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ada di dalam rencana Allah. Kalau Paulus sendiri dia katakan masih dari dalam rahim ibunya. Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Galati 1 ayatnya yang ke-15. 15, tetapi tatkala sudah dikehendaki Allah yang memilih aku dari dalam rahim ibuku. Dan memanggil aku dengan anugerahnya itu. Memanggil aku dengan anugerahnya itu. Jadi kita perhatikan. Sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ada di dalam rencana Tuhan. Masih ada di dalam rahim ibu kita. Kita sudah ada di dalam rencana Tuhan. Sebab itu mari kita mau hargai akan panggilan Tuhan. Karena kita ada sebagaimana ada. Kita sampai kepada tobat. Kita sampai kepada panggilan ini. Bukan karena kita. Yahya 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus.
Tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan maksud pilihan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita berbuah, supaya kita berhasil. Coba Yahya 15 ayat 16. Yang ke-16. Bukannya kamu ini yang memilih aku, Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku inilah yang memilih kamu, aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus, serta menetapkan kamu, supaya kamu ini pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya, supaya barang apapun yang kamu pohonkan kepada Bapa dengan namaku, Ia karuniakan kepada kamu. Jadi Tuhan yang memilih kita sehingga kita datang kepada tobat, sehingga kita boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan jangan kita anggap sepi akan panggilan Tuhan. Salinan lama jangan kita sia-siakan, atau lebih jelas dalam Roma 2 ayat 4. Yang keempat, atau engkau hinakan Jangan kita hinakan, berarti kita hargai akan panggilan Tuhan. Jangan kita anggap sepi akan panggilan Tuhan. dan sabar dan panjang hatinya, Sabar dan panjang hatinya. dengan Tiada mengetahui bahwa kemurahan Allah itu menarik engkau kepada hal bertobat. kemurahan Allah menarik engkau kepada tobat. Jadi jangan kita anggap sepi akan kemurahan Tuhan. Paulus bilang, atau engkau hinakan kah? Jangan kita hinakan, tapi kita hargai. Dan bagaimana cara kita menghargai akan kemurahan Tuhan? Tidak lain kita taat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita manusia tidak taat karena kita mau mengikuti akan keinginan dunia atau hawa nafsu dunia ini. Dan ini memang sangat berbahaya. Karena Bapak Ibu Saudara, kadangkala hawa nafsu inilah yang membuat kita melakukan pelanggaran di pemandangan Tuhan. Sebab itu kalau kita baca dalam Yakub 1 ayat 14-15, Yakobus 1 ayat 14. Yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang terkena pencobaan. Tiap-tiap orang kena pencobaan Apabila ia ditarik dan diperdayakan oleh hawa nafsunya sendiri. apabila ia ditarik dan diperdaya oleh hawa nafsunya sendiri. Kemudian hawa nafsu itu setelah sudah mengandung, Hawa nafsu itu mengandung, lalu memperanakkan dosa. memperanakkan dosa. Dan dosa itu setelah sudah cukup besarnya, Dosa sudah cukup besarnya, akan memperanakkan maut. akan memperanakkan maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kala pencobaan datang, lalu kita terbawa dengan hawa nafsu kita. Apabila itu sudah mengandung, coba baca ulang tadi ayat 14. Yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang terkena pencobaan apabila ia ditarik dan diperdayakan oleh hawa nafsu. Apabila ia ditarik dan diperdaya oleh hawa nafsunya, Kemudian hawa nafsu itu setelah sudah mengandung, setelah hawa nafsu itu mengandung, lalu memperanakkan dosa. sampai di situ memperanakkan dosa. Jadi kalau hawa nafsu itu mengandung, Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau kita harus gugurkan. Seperti orang hamil, ada yang sengaja gugur, ada yang digugurkan. Nah, itu berdosa. Kalau orang mengandung lalu menggugurkan kandungan. Tapi saya tidak melihat di situ. Tapi karena kata mengandung di sini, bagaimana kita harus gugurkan hawa nafsu yang mengandung di dalam kehidupan kita. Memang itu sakit. Tentunya ibu-ibu yang pernah mengalami itu, ada yang keguguran tanpa sengaja. Mau sengaja atau tidak sengaja, itu sakit menurut ibu-ibu. Karena saya juga bukan perempuan yang pernah merasakan itu. Jadi ibu-ibu yang pernah mengalami itu yang merasakan. Karena ada teman saya, waktu dia sakit, dia bilang, oh seperti mau melahirkan. Saya bilang, pernahkah kau melahirkan? Kau laki-laki.
Cuma karena kata orang bagaimana sakitnya. Bahkan kata orang lebih sakit daripada melahirkan biasa, daripada keguguran. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Karena kalau itu mengandung, beranakan kejahatan. Tadi coba terus. Setelah mengandung, dan dosa itu setelah sudah cukup besarnya dosa sudah cukup besar karena dia mengandung, akan memperanakkan maut. memperanakkan kematian. Memperanakkan maut. Jadi kita lihat memang tidak mudah. Bagaimana kita mau gugurkan kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita tidak mampu untuk merendahkan diri. Kalau dia tidak minta maaf, saya juga tidak mau minta maaf. Ini yang berat. Memang sakit Bapak Ibu Saudara. Untuk mengalah. Tidak mudah kadang-kala kita mengikuti hawa nafsu kita. Sebab itu mengatasi ini selalu firman Tuhan. Solusinya. Karena tadi dari pencobaan. Kalau itu terbawa dengan hawa nafsu akan mengandung kejahatan, akan mengandung dosa dan memperanakkan maut. Tapi ayat sebelumnya Yakobus memberikan solusi apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sifatkanlah itu satu kesukaan. Sifatkan itu satu kebahagiaan dan memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 2. Yang kedua, hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sifatkanlah semuanya itu kesukaan saya. Sifatkan semua itu kesukaan. Salinan lain, sifatkan itu satu kebahagiaan. Jatuh ke dalam pencobaan kita menganggap kebahagiaan. Jatuh ke dalam pencobaan kita menganggap satu kesukaan. Tapi inilah firman Tuhan. Kalau kita mampu melakukan itu, dosa itu tidak akan mengandung di dalam kehidupan kita. Apalagi mau memperanakkan maut. Melainkan kita akan terlepas. Sebab itu, kalau kita kena pencobaan, jangan bilang, saya dapat pencobaan dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai. Coba Yakobus 1 ayat 12. Yang ke-12. Ayat 13. Ayat yang ke-13. Seorang pun jangan apabila ia terkena pencobaan berkata. Seorang pun apabila ia terkena pencobaan jangan bilang bahwa aku terkena pencobaan Allah. Aku terkena pencobaan Allah. Karena Allah tidak tercoba dengan kejahatan. Allah tidak tercoba dengan kejahatan. Dan ia sendiri tidak mencoba seorang jua pun. Ia tidak mencoba. Dan sekali lagi, apabila pencobaan itu datang, ayat sebelumnya, coba ayat 12. Berbahagia kalau kita. Ayat 12, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Sabar menanggung pencobaan. Karena sesudah ia tahan uji. Sesudah ia tahan uji, ia akan menerima kelak mahkota hidup. Akan menerima mahkota hidup. Yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi dia. Yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi dia. Jadi kita perhatikan, berbahagia apabila kita kena pencobaan dan kita bertahan karena kita menganggap itu satu kesukaan. Dan itu dapat kita lakukan kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi kuncinya kita selalu mempertaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan. Selalu saya khotbah tentang Daniel. Kenapa dia mampu untuk dipermuliakan oleh Tuhan. Meskipun dia di tawanan, dia jadi Perdana Menteri, suatu hal yang luar biasa. Orang buangan. Lalu dipermuliakan oleh Tuhan. Menjadi Perdana Menteri karena kerajaan Babilonia dipimpin oleh satu raja. 3 Perdana Menteri. Dan 120 menteri. Kalau kita di Indonesia, kabinet kerja ini mungkin 37 menteri saja. Suatu hal yang luar biasa ini. Kerajaan Babilonia. Dan lebih luar biasa lagi. Dari 3 Perdana Menteri, Daniel yang orang buangan notabene-nya. Salah satu di dalamnya. Satu hal yang luar biasa. Setelah saya selidiki, kenapa?
Bapak Ibu Saudara, Daniel dipermuliakan oleh Tuhan karena kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Dan dia tidak menyombongkan diri meskipun dia orang yang setiawan. Karena mereka mau cari kesalahan. Di mana letak kesalahan Daniel? Coba kita baca Daniel 6 ayat 5. Ayat yang kelima, maka sebab itu dicari-cari segala menteri dan perdana menteri akan sebab hendak menuduh Daniel dari hal kerajaan itu. Tetapi tiada didapatinya akan barang sesuatu sebab atau salah, karena setiawanlah adanya, dan barang sesuatu salah atau jahat pun tiada terdapat dalamnya. Jadi dia orang setiawan. Mereka ingin mencari, saudara, alasan, penyebab untuk dia disalahkan. Kedua perdana menteri dan 120 menteri mau cari kesalahan Daniel. Di mana letak supaya ada alasan untuk menjatuhkan Daniel sebagai perdana menteri pada waktu itu. Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daniel dia tidak sombong. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan, meskipun penilaian orang dia adalah orang yang setiawan, tetapi di hadapan Tuhan dia anggap dia tetap berdosa. Sebab itu doanya, dan dia tidak egois melihat keadaan bangsanya. Dia berdoa dan mengaku dosa dan mengaku dosa bangsanya. Berarti dia tidak menganggap dirinya benar pada pemandangan Tuhan. Karena memang Roma 3 ayat 10, tiada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun benar, tiada yang benar. Tapi kadang-kala orang membenarkan diri lalu mempersalahkan orang lain. Apalagi menghadapi momen-momen seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca dulu Rum 3 ayat 10. Seperti yang tersurat demikian ini, bahwa tiadalah seorang yang benar, tiada seorang yang benar, bahkan seorang pun jahat. bahkan seorang pun tidak. Tapi karena sesuatu, banyak kali orang mempersalahkan orang lain dan menganggap dirinya benar. Tapi dijauhkan Tuhan dari Bapak, Ibu, saya dan saudara akan hal itu. Daniel demikian. Meskipun penilaian orang yang kita sudah baca tadi, dia adalah orang yang setiawan, tidak ada sebab untuk mempersalahkan dia. Daniel, di dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-20, dia mengaku dosanya dan dosa bangsanya di hadapan Tuhan. 20, maka sementara lagi aku berkata-kata dan meminta doa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Mengaku dosaku berarti dia menganggap dia bersalah. Mengaku dosaku dan dosa bangsaku Israel. Dan aku mempersembahkan segala pemohonku di hadapan hadirat Tuhan Allahku ke kiblat bukit kesucian. Jadi kita lihat Daniel tetap menganggap dirinya berdosa, tidak mau membenarkan diri. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, dia tetap setia berdoa kepadanya, kepada Tuhan maksud saya. Dan ini juga yang perlu kita lakukan. Daniel di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang perdana menteri, dia meluangkan waktu, Daniel 6 ayat 11, pada tiap hari. Meskipun ada ancaman bagi dia, tidak mengubah, saudara, untuk dia berdoa kepada Allahnya. Sudah ada larangan. Dan pertaruhan pada waktu itu adalah nyawa. Karena ada ultimatum. Siapa yang berdoa selain kepada raja, dia akan dimasukkan ke dalam kandang singa yang lapar. Keadaan singa yang sengaja tidak diberi makan. Tidak menyurutkan Daniel untuk tetap berdoa 3 kali sehari. Dan kalau kita lakukan itu, kita akan menjadi satu roh. Karena hubungan kita dengan Tuhan tetap ada. Jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara menghadapi hidup ini, menghadapi persoalan yang diperhadapkan kepada kita, mari kita dekatkan kehidupan kita dengan Tuhan. Dengan seperti Daniel berdoa. Saya buktikan itu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak memberi harapan palsu. Apa yang dia firmankan kalau kita lakukan. Sekali lagi kuncinya kita harus melekat kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi orang yang melekat
dekat kepada Tuhan. Orang yang melekat, kalau orang yang melekat berarti dia dekat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita melekat? Hanya dengan kita datang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Menjadi satu roh. Menjadi satu roh dengan Kristus. Menjadi satu dengan roh yang bisa mengampuni orang yang bersalah. Bayangkan, orang yang sudah menyakiti dia, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia doakan. Dan itulah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan. Sebelum Matius 5 ayatnya yang ke-48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Ada ayat sebelumnya. Kamu sudah mendengar, kasihilah temanmu, bencilah seterumu. Tapi aku berkata, ayat 43-44. 43. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Kata Yesus, kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah engkau mengasihi temanmu. Hendaklah engkau mengasihi temanmu. Dan membenci seterumu. Membenci seterumu. Tetapi aku ini berkata kepadamu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada kita saat ini. Kasihilah akan seterumu. Kasihilah akan seterumu. Dan doakan orang yang menganiayakan kamu. Doakan orang yang menganiayakan kamu. Itu juga tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Untuk mengasihi seteru, untuk mendoakan orang yang menganiayakan. Kalau kita tidak satu roh dengan Kristus, tidak kita akan mampu untuk melakukan akan hal itu. Tapi kalau kita satu roh, Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang dijabarkan oleh Paulus dalam Roma 12 ayatnya yang ke-21. Jangan engkau dikalahkan. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan, tapi tewaskanlah kejahatan dengan kebajikan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. 12 ayat 21. Janganlah engkau ditewaskan oleh kejahatan. Jangan kita ditewaskan oleh kejahatan. Melainkan tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Orang jahat kepada kita, tapi kita baik. Itu sama dengan menimbun bara api. Dia jahat, tapi saya baik. Ayat sebelumnya kalau tidak salah. Ayat 20. 20. Melainkan jikalau seterumu lapar, Seterumu lapar, berilah dia makan. beri makan. Ini musuh kita lapar, kita beri makan. Jikalau ia dahaga, Ia dahaga, berilah dia minum. beri dia minum. Karena dengan perbuatan yang demikian kelak, Perbuatan yang demikian kelak engkau akan menimbulkan bara api atas kepalanya. sama dengan kita timbun bara api, panas dia. Dia baik sama saya jahat sama dia, kenapa dia baik? Akhirnya dia sendiri yang gelisah. Sama dengan bara api di kepalanya. Tapi kalau dia jahat, kita jahat lagi, wah. Tidak ada jalan keluar. Tapi inilah firman Tuhan. Memang tidak mudah membalikkan telapak tangan, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini datang kepada umat Israel. Kenapa Tuhan menyamarkan? Karena kejahatan mereka. Di sini dikatakan bahwasanya lengan Tuhan tiada singkat sehingga tiada dapat ia menolong kamu. Dan telinganya pun tiada menjadi terlalu berat sehingga tiada ia dapat mendengar. Tetapi segala kejahatanmu sudah menceraikan kamu daripada Allahmu, dan segala dosamu disamarkan wajahnya daripadamu, sehingga tiada didengarnya akan kamu. Jadi karena kejahatan kita kadangkala. Sebab itu kita harus mengintrospeksi. Seperti Daniel, dia tidak membenarkan diri. Pemandangan orang dia tidak ada salah, dia orang setiawan. Tapi bagaimanapun demikian dengan kita kadangkala. Lewat pikiran, lewat ucapan atau perkataan, apalagi lewat perbuatan kita, kadangkala kita menyakiti sesama dan menyakiti Tuhan. Tapi kalau kita minta pengampunan yang daripada Tuhan, kita mengaku segala kesalahan kita, Dia akan memberikan jalan keluar. Karena kita perhatikan dalam Yahya 1 ayat 7 kalau salah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ada 3 dosa yang tidak dapat diampuni. Memang
kejelasannya sepertinya cuma satu. Tapi kalau kita selidik firman Tuhan, itu ada 3. Yang pertama, yaitu menghujat roh. Orang yang kita perhatikan ya dalam Matius 12 ayat 31. Itu jelas-jelas menghujat roh tidak dapat diampuni. Coba. 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa segala dosa orang dan hujatnya pun akan diampuni. Tetapi menghujat roh itu tiada akan diampuni. Menghujat roh. Pertama, menghujat roh tidak diampuni. Yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-15. Tidak mengampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, kita juga tidak akan diampuni. Coba. Islam Ayat 15. 15. Tetapi jikalau tiada kamu mengampuni kesalahan orang, Jikalau tiada kamu mengampuni kesalahan orang, niscaya Bapamu pun tiada akan mengampuni kesalahan kamu. Bapamu tidak akan mengampuni kesalahan. Yang ketiga, kalau kita tidak mengaku. Bukan mengaku kepada manusia, karena ada orang yang mengaku dosanya kepada manusia, tapi sebenarnya mengaku kepada Tuhan. Coba 1 Yahya 1 ayat yang ke-9. Yang ke-9, jikalau kita mengaku segala dosa kita, Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, Allah itu setia dan adil. sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Sampai di situ. Berarti kalau kita tidak mengaku, kita tidak akan diampuni. Contoh soal ini kepada saya, bukan kepada Tuhan ya. Ada siswa waktu itu dia kasih gores itu mobil. Dia datang, oh mungkin orang gores, padahal saya tahu dia kasih kena tembok. Tapi dia bilang orang gores, saya bilang mana orang kuat apapun tidak begini parahnya rusaknya kalau cuma digores. Tapi dia ini kena tembok, saya lihat juga di bekas pagar itu ada catnya yang hijau itu. Dia juga tidak mengaku. Saya tidak minta kamu ganti, tapi pengakuan. Tapi dia mungkin dia tak mau mengaku bahwa saya. Coba dia mengaku, dia pikir saya mau minta ganti rugi. Tidak. Nah begitu juga dengan Tuhan. Tuhan hanya butuh pengakuan kita kepada Tuhan. Sama dengan Daniel, dia mengaku dosanya pribadi dan dosa bangsanya. Tidak heran sekali lagi dia dipermuliakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita sekalian yang ada. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu pengakuan kepada sesama, tetapi kepada Tuhan kita mengaku. Maka Tuhan senantiasa akan mengampuni kita. Coba kita baca kelanjutan dari 1 Yahya 1 ayat yang ke-9. Mulai dari pertama. Yahya 1 ayat yang ke-9. Jikalau kita mengakui segala dosa kita, Jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, Allah itu setia dan adil. sehingga Ia mengampuni segala dosa kita, Ia mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. menyucikan kita dari segala kejahatan sehingga kita suci pada pemandangan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam mempertahankan panggilan Allah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau kita praktekkan ini, bagaimana Tuhan akan buktikan kita? Musuh kita sekalipun Tuhan perdamaikan kalau jalan kita memperkenankan Tuhan. Amsal 16 ayat 7. Kalau 16 ayat yang ke-7. Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun kelak diperdamaikan oleh Tuhan. setru, musuh kita, orang yang mau menjahatkan kita, Tuhan perdamaikan. Ini satu hal yang luar biasa. Contohnya Daniel. Setru manusia adalah singa, buas. Makanannya adalah daging. Tetapi kenapa dia tidak makan Daniel? Karena jalan Daniel memperkenankan Tuhan. Jadi itu kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu firman Tuhan selalu ada solusinya. Itu sebenarnya, tetapi umat Israel tetap melakukan kesalahan. Sudah diingatkan, sudah dinasihatkan. Tapi orang Toraja bilang, tegeran. Jangan kita demikian, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah. Tapi Tuhan bilang, belajarlah kepadaku. Pikul
pelajari kepada Tuhan. Matius 11 ayat 29. 29. Tanggunglah kuk aku Tanggunglah kuk aku atau pikulah kuk Tuhan. dan belajarlah kepadaku, Belajarlah kepada Tuhan. karena aku lembut dan rendah hati, Lembut dan rendah hati. maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwa. Sentosa, salinan lain, kamu akan memperoleh ketenangan jiwa. Banyak orang yang tidak tenang jiwanya meskipun dia banyak harta kekayaannya. Akhirnya masuk di dadi karena tidak tenang jiwa. Tapi sekali lagi kalau kita belajar kepada Tuhan yang lembut dan rendah hati, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Untuk itu firman Tuhan datang mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak, Ibu, apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tapi firman yang adalah Tuhan mengetahui akan setiap keberadaan kita. Dan kalau kita dinasihati oleh firman, kita akan merasakan kedamaian. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, sekali lagi, kita belajar kepada Tuhan yang lembut dan rendah hati, kita akan memperoleh sentosa. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Kekayaan tidak akan menjamin orang mendapatkan ketenangan jiwa. Tetapi kepada Tuhan yang berjanji itu akan kita peroleh. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada saat ini. Tak tersembunyi kuasa